Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, selamat jumpa, selamat bersuah kembali bersama kami News Studio, tentunya rekan-rekan sekalian. Dan untuk yang baru saja menemukan channel News Studio, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa like, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Dikutip dari suara.com, tenaga honorer K2 bisa jadi CPNS 2023. Simak cara dan syaratnya. Penantian para tenaga honorer kategori 2 atau K2 untuk diangkat menjadi ASN akan terjawab dalam waktu dekat. Kabar baiknya, tenaga honorer K2 bisa jadi CPNS 2023. Tentu saja ada kriteria persyaratan yang perlu dipenuhi oleh tenaga honorer K2 atau K2 untuk bisa jadi CPNS 2023. Kebijakan terkait tenaga honorer K2 bisa jadi CPNS 2023 ini sebenarnya telah digagas pada masa mendiang Menteri Pan-RB Cahyokumolo. Dikutip dari laman resmi Pan-RB, Cahyokumolo mengimbau para pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pemerintah untuk menentukan status kepegawaian pegawai non-ASN, non-PNS, non-P3K, dan ex-tenaga honorer kategori 2, paling lambat 28 November 2023. Keputusan ini tertuang dalam surat Menteri Pan-RB nomor B-M-TSM.02-03-2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebab pemerintah nantinya hanya akan mengakui ASN dengan dua status saja, yaitu lewat seleksi CPNS dan P3K. Seperti tertulis dalam PP 48 2005 pasal 8 yang mengatur tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, secara jelas menegaskan instansi pemerintah dilarang untuk merekrut tenaga honorer lagi. Ketentuan honorer dihapuskan tersebut juga termaktub dalam pasal 96 PP nomor 49 2018 terkait manajemen P3K. Instansi pemerintah juga akan diberikan kesempatan serta batas waktu hingga tahun 2023 untuk dapat menyelesaikan permasalahan mengenai tenaga honorer yang diatur oleh PP. Bahkan Cahyokumolo sempat menjelaskan untuk mengatasi hal ini bisa saja pengangkatan pegawai pemerintah dilakukan melalui pola outsourcing. Tentunya dengan pertimbangan keuangan dan sesuai dengan karakteristik masing-masing kementerian lembaga daerah. Cahyo menegaskan kebijakan ini akan memberikan kepastian status kepada pegawai non-ASN untuk menjadi ASN karena ASN sudah memiliki standar penghasilan atau kompensasi. Sedangkan tenaga alih daya outsourcing di perusahaan sistem pengupahan tunduk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga ada upah minimum regional, upah minimum provinsi. Pada masa kepemimpinan Abdullah Azwar Anas, Menteri Pan-RB yang baru, kebijakan pengangkatan tenaga honorer bisa jadi CPNS 2023 ini masih berproses. Saat ini, Min Pan-RB telah melakukan proses pendataan non-ASN untuk mengetahui seberapa banyak jumlah tenaga honorer dan pegawai non-ASN lain yang perlu diprioritaskan. Hasil pendataan non-ASN pada instansi pusat maupun daerah pasca uji publik didapatkan jumlah 2.360.723 orang. Menteri Anas menegaskan pendataan ini bukan otomatis akan diangkat menjadi ASN. Syairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.